warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu semuanya. Bapak ucapkan kepada calon siswa baru yang sekarang sudah mungkin menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Rajagaluh. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat atas diterimanya Ananda semua menjadi siswa di sini. Semoga di 3 tahun yang akan datang Ananda bisa belajar dengan baik dan juga bisa membuktikan diri bahwa Ananda adalah siswa yang berprestasi baik di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Yang kedua, perkenalkan terlebih dahulu, Bapak di sini bernama Aib Saifuddin SPDI. Bapak selaku staf bagian kesiswaan dan juga mengampu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini menjadi narasumber, yang lebih tepatnya narasumber dadakan, karena seharusnya yang mengisi materi berkaitan dengan tata tertib berlalu lintas dan juga anti narkoba adalah pihak kepolisian, namun karena yang sesuatu hal yang harus kita maklumi bersama sehingga mungkin disampaikan dengan Bapak, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi materi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwenang. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib lalu lintas dan anti narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui, dari judulnya saja, tata tertib lalu lintas, berarti kita harus menata dan juga harus tertib selama di jalan, tentunya selama berlalu lintas. Untuk apa itu dilakukan? Tentu untuk melindungi diri sendiri terutama, dan pada umumnya melindungi jiwa pengguna jalan yang lain. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Menurut Bapak, dalam berlalu lintas setidak-tidaknya yang harus diperhatikan adalah tiga macam. Ada 3 macam. Yang pertama, periode sebelum berangkat. Yang kedua, pada saat di jalan. Dan yang ketiga, ketika sudah sampai di tempat tujuan. Tentu saja yang namanya berkendara harus yang pertama persiapan. Jika Ananda mengendarai kendaraan, terutama misalkan kendaraan roda 2, baik itu sepeda maupun sepeda motor, bagi yang sudah mempunyai SIM, itu yang pertama persiapan dulu, dicek dulu. Yang pertama kendaraannya, dimulai dari apakah lampu sennya berfungsi, terus juga lampu rem, lampu utama, juga dicek juga kaca spionnya, jangan yang memasangnya sebelah gitu, harus ada dua-duanya. Juga yang tak kalah penting adalah tekanan ban harus dicek, jangan sampai di perjalanan ban terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik bocor ataupun kempes, kurang angin dan sebagainya, sehingga mengganggu perjalanan Ananda semua. Bahkan jika pecah ban, bukan tidak mungkin, itu sangat membahayakan bagi diri Ananda dan juga pengguna jalan lain. Jadi yang pertama, dalam etika dan tata tertib berlalu lintas, kita harus menyiapkan dulu yang pertama kendaraannya. Selain itu, di samping kendaraan juga melengkapi diri dengan perlengkapan keselamatan yang memadai. Misalkan dimulai dengan menggunakan helm yang berstandar nasional, yang full face lebih bagus. Jangan menggunakan helm yang berbahan seperti plastik dan mungkin berpotongan seperti helm proyek gitu, nggak boleh dipakai di jalan. Nah, yang kedua, melindungi diri dengan jaket yang lumayan tebal dan juga penutup siku ataupun lutut dan sebagainya, memakai sepatu dan sebagainya. Gitu. Itu persiapan. Jadi persiapkan kendaraannya, persiapkan juga dirinya. Yang kedua,
dalam bertata tertib lalu lintas adalah pada saat di jalan. Pada saat di jalan, mungkin Bapak juga pernah muda sama seperti Ananda juga mengedepankan ego. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Egonya harus ditahan. Yang dimunculkan apa? Yang dimunculkan adalah rasa saling melindungi, rasa sabar. Kalau disalib, sabar saja ya. Tidak usah ikut panas, ikut kebut-kebutan, nanti pada ujungnya membahayakan keselamatan. Terus juga pada saat belok, ya perhatikan kendaraan di belakang apakah kosong ataukah ramai, ya. Lalu ketika kosong tinggal berbelok menggunakan lampu sen kiri kah atau kanan, jangan sampai terbalik. Kepada kaum ibu-ibu, Bapak juga berpesan jangan sampai terbalik, diusahakan. Yang paling penting pada saat di jalan adalah saling menghargai satu dan yang lainnya. Karena dengan saling menghargai kita akan saling menjaga keselamatan satu dengan yang lainnya. Nah, tapi yang ketiga adalah pada saat setelah sampai di tujuan. Setelah persiapan, terus pada saat di jalan, nah sampai di tujuan, kalian harus juga memahami tata tertib parkir kendaraan yang ada di tujuan. Misalkan kendaraan bermotor pasti bergabung dengan parkirnya dengan kendaraan roda 2, yang mobil dengan mobil lagi. Terus diperhatikan space antar motor dengan yang satu dengan yang lainnya, mobil yang satu dengan mobil yang lainnya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada kendaraan yang kalian lecet kah atau nanti jatuh menyebabkan jatuh semua motor dan sebagainya. Jadi pada intinya Bapak menyampaikan bahwa etika tata tertib berlalu lintas setidaknya ada 3. Yang pertama dimulai dari persiapan, pada saat di jalan, dan juga pada saat sampai ke tempat tujuan. Oke anak-anak, semoga bisa membantu. Dan yang kedua, Bapak juga menyisipkan materi anti narkoba, bahwasanya yang disasar oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam masyarakat adalah bukan kami generasi yang tua, tapi Ananda semua generasi muda sebagai penerus bangsa yang dicekoki oleh bermacam sumber informasi baik dari budaya, makanan, minuman, gaya pergaulan dan sebagainya. Salah satunya adalah hal-hal yang tidak penting untuk dimakan dan diminum atau dikonsumsi, yaitu zat psikotropika atau obat-obatan yang tidak baik bagi tubuh, ya, itu harap dihindari. Kalau ada lingkungan yang mengenalkan, tidak usahlah diikuti lagi. Kalian harus pindah lingkungan sosialnya, lingkungan belajarnya kalau ada hal-hal semacam itu. Sebab hal yang buruk itu tidak akan merugikannya bukan hanya kepada diri Ananda semua, tapi merugikan ke semua orang. Ya, bisa dibayangkan manakala ada 1 orang atau 2 orang yang mencoba-coba zat yang tidak penting, zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya, dikonsumsi dengan berbagai macam merek. Ya, bahkan sekarang bukan hanya obat-obatan yang dilarang, bahkan ya dimulai diinformasi di TV ada lem, ada komik dan sebagainya dikonsumsi berlebihan untuk membuat tubuh seolah-olah pengganti obat terlarang tersebut. Mudah-mudahan ke Ananda siswa baru di SMA Negeri 1 Raja Galuh sebagai media penyampai kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, lingkungan bermainnya, jangan mengikuti hal-hal yang semacam itu. Karena bukan hanya saja tubuh yang rusak, tapi juga akan merusak semuanya. Merusak lingkungan, pergaulan kalian, merusak sebagainya. Ya. Jadi Bapak titip kepada kalian anak-anakku semua, jadilah hero tanpa heroin. Jadilah orang yang membanggakan tanpa ganja dan sebagainya. Mudah-mudahan materi singkat Bapak ini bisa kalian cerna dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran luring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.